Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya dengan membuat satu video menceritakan kenapa saya bahagia pada malam hari ini. Tentunya ada sesuatu yang membuat saya bahagia, itu yang pasti. Ya, kebahagiaan itu yang muncul karena memang satu malam hari ini saya mendapat kabar bahwa adik saya yang sebelumnya hamil telah melahirkan dengan selamat, dengan mudah. Tadi jam 8 hari Minggu, jam 8 malam atau jam 20 hari Minggu, tepatnya Ramadan ke-27. Nah, selain dapat kabar bahwa adik saya telah melahirkan, saya juga mendapat kabar bahwa tugas yang saya berikan kepada mentor pelatihan yang saya ikuti itu diterima dan di ACC dan diperintahkan untuk segera dikirim sebagai tanda telah mengerjakan tugas ini. Nah, kalau masalah adik saya telah melahirkan, saya kenapa senang? Karena beberapa hari lalu saat dia mengabarkan kepada saya bahwa bulan ini adalah bulan prediksi kelahiran daripada anaknya, itu saya merasa takut sekali kehilangan adik saya ini. Dan ketika sudah mendengar ia selamat dalam melahirkan dan juga bayinya juga selamat, tentu ini akan menjadi plong dari pikiran saya sebelumnya. Nah, selanjutnya begitu juga pekerti ini. Jadi seorang dosen dituntut untuk mengikuti pelatihan pekerti jika ia ingin menjadi dosen profesional. Terlebih kalau ia ingin mengajukan sardos atau sertifikasi dosen. Sebagaimana yang saya alami mengikuti pekerti ini lumayan susah dan amat berat. Selain juga dikerjakan pada saat bulan Ramadan dalam keadaan puasa, pekerti ini juga memiliki tanggungan yang mana tugas ini atau tanggungan ini menjadi barometer kita lulus atau tidak. Dan malam hari ini saya mendapat kabar tugas saya dinyatakan lulus, dinyatakan bisa dilanjutkan atau dikirimkan ke panitia pelatihan pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti. Dan ini menarik sekali. Jadi saya ingin mengeser kebahagiaan saya dan mengabadikan kebahagiaan saya malam hari ini. Isi dari pekerti itu, siapa tahu nanti ada rekan-rekan yang menonton video ini yang profesinya dosen belum mengikuti pekerti. Di dalam pekerti itu jadi ada materi yang sudah disampaikan sekitar ada 45 atau bahkan sampai 65 jam kegiatan materi yang harus diikuti dalam pekerti. Selain itu juga mengerjakan tugas-tugas dari hasil output kegiatan pekerti yang sudah dilaksanakan. Nah, di layar Anda sudah muncul latihan pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang mentor kami yang dilakukan oleh mentor kami dari Universitas Jenderal Sudirman, sementara saya berinduk di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ini telah
menyelesaikan tugas pelatihan pekerti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diharapkan. Nah, di dalam tugas ini ada covernya semacam ini. Jadi cover ini ditentukan oleh penyelenggara, yakni mentor kami atau mentor kami yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Dan tentu mentor ini tidak sembarangan ya, karena mereka sudah punya legalitas untuk mengadakan pelatihan. Kalau kita mengikuti pelatihan tanpa kepada orang atau kepada lembaga yang tidak punya legalitas, tentunya tidak berarti pekerti kita. Selain ada cover, di sini ada kata pengantar. Ini kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Ya, ada daftar isi. Ini juga formnya sudah ditentukan. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, ini mentor saya yang beliau adalah seorang dokter ya. Nama beliau Dr. Abdul Aziz Nasihuddin SHMM MH. Beliau begitu perhatian kepada kami sampai-sampai ketika kami menemui kesulitan pada malam hari, beliau ini bersedia untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan kami. Bahkan pada saat beliau mengikuti atau memberikan materi di perguruan tinggi lain, yakni pelatihan pekerti juga di sana, itu beliau juga mau untuk sharing tentang kesulitan-kesulitan kami. Jadi terima kasih Pak Abdul Aziz Nasihuddin. Kemudian selain itu ada tugas 1. Tugas 1 ini analisis capaian pembelajaran. Semacam ini modelnya. Isinya ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah telaah kurikulum ya. Kemudian CPMK. Kemudian di sini ada kemampuan akhir yang direncanakan, kemudian ada indikator, kemudian ada materinya. Kemudian peta pencapaian juga ada. Tugas pertama, tugas kedua adalah RPS ya. RPS ini wajib. Semuanya wajib, ada 7 item setidaknya. Ini tugas kedua. RPS. Nah, RPS ini buat sendiri ya, bukan nyomot punya orang lain, karena di sini ada ketentuannya. Selanjutnya ada evaluasi belajar, ini juga buat sendiri. Nah, ini yang menjadi rumus ya, the taxonomy of education objectivity ya. Ini milik Bloom ya, milik Bloom dan Anderson. Jadi ada kalimat yang harus diikuti, C1, C2, C3, C4, C6. Itu nanti disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daripada mahasiswa dan dosen, atau kapasitas kemampuan daripada perguruan tinggi juga. Nah, di sini juga ada lanjutan daripada evaluasi, kemudian ada perencanaan penilaian. Di sini ada kemampuan akhir, indikator, materi, teknik, kriteria. Kemudian kisi-kisi tes objektif. Jadi kita diminta untuk membuat soal objektif dan uraian. Jadi semuanya harus ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya semacam ini. Jadi kemampuan akhir kemudian dipadukan dengan rumus yang sudah ditentukan sebagaimana tadi teorinya Bloom dan Andreas.
Nah, ini uraian, kisi-kisi uraian sama. Jadi juga harus ada bobotnya di sini. Tugas 4 adalah membuat soal objektif dan uraian. Tugas 5-nya tugas untuk mahasiswa selain tes, selain makalah, yakni saya buat di sini review buku individu. Nanti juga boleh kita kasih tugas mereka untuk meresum, untuk menganalisa dan lain sebagainya. Ini kebetulan saya mereview buku. Tugas 6 adalah kontrak kuliah. Ini juga kita harus lakukan sebagai dosen. Harus kita buat. Tugas ke-7 atau terakhir adalah micro teaching ya. Micro teaching ini kita harus menampilkan slide yang saat kita latihan mengajar itu kita gunakan. Nah, inilah slide yang saat kita mengajar atau dalam pelatihan kemarin disuruh untuk micro teaching itu menggunakan slide ini saya dan suruh menampilkan di dalam tugas ini. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi kalau Anda memiliki tugas, kerjakan tugas tersebut, selesaikan tugas tersebut. Insya Allah ada manfaatnya. Minimal merasa senang telah mengerjakan tugas yang susah. Itu. Yang pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan rasa payah kita. Oleh karena itu tetap semangat, tetap kerjakan. Begitu juga kalau Anda diberi amanat. Pegang amanat itu, lakukan, bertanggung jawab. Demikian kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.